Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa dimanapun Anda berada saat ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bertemu dalam mata kuliah studi naskah fikih munakahat di semester 5 HKI. Kemudian sebelum saya lanjutkan, perkenalkan dulu, saya mengenalkan diri saya pribadi. Nama saya adalah Riza Faisal Awaluddin. Saya berdomisili di Desa Hanjapan, Ponorogo. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu. Mata kuliah kita adalah studi naskah fikih munakahat. Kodenya itu Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program S1 dan bobotnya 2 SKS. Oke. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah kita yang pertama adalah penekanan mata kuliah ini adalah pada naskah-naskah atau teks bahasa Arab terkait dengan hukum keluarga Islam, baik naskah dari fikih klasik maupun kontemporer. Jadi gini, adik-adik mahasiswa perlu kalian catat bahwa studi naskah yang saya maksud di sini adalah menggunakan kitab Arab gundul, dan saya sudah menemukan kitabnya, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rus. Jadi kitab klasik tersebut atau kitab kontemporer tersebut itu klasik pada zamannya, yaitu Andalus, dan kontemporer karena pembahasannya kontemporer, tidak satu madhab saja, akan tetapi berbagai madhab. Dan yang perlu digarisbawahi lagi, yang kedua ini, bahwa melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu membaca naskah hukum keluarga Islam dengan baik dan benar. Ya, saya garis bawahi yang pertama adalah membaca. Ya, setelah kuliah ini selesai, nanti saya harapkan walaupun ini sistemnya daring, tidak 100% kita bisa tatap muka, akan tetapi bisa bertatap maya. Tapi saya harapkan sedalam-dalamnya paling tidak mahasiswa itu bisa mencapai target dari 4 target yang saya ajukan, yaitu bisa membaca atau bisa menganalisis atau bisa memahami atau menerjemahkan. Paling tidak bisa membaca sajalah nanti ya. Paling tidak mahasiswa bisa membaca teks Arab tersebut atau menganalisis struktur bahasanya. Jadi struktur bahasanya bagaimana dianalisis, nahwu sorofnya, apakah itu menjadi mubtada atau khobar atau yang lain, mubtada, khobar, fa'il, fi'il atau yang lain. Kemudian yang ketiga, bisa memahami substansinya. Jadi apa yang dimaksud teks tersebut, adik-adik mahasiswa bisa memahaminya. Dan yang terakhir, bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu harapan saya. Tapi dari 4 target tersebut, paling tidak 1 yang bisa Anda kuasai. Oke, kemudian indikator kompetensi atau hasil belajar targetnya, seperti yang saya katakan tadi, ada 4, yaitu membaca, menganalisis struktur, nahwu sorofnya, memahami substansinya, dan menerjemahkan naskah tersebut. Oke, topik perkuliahan kita nanti ada beberapa yang bisa saya tampilkan saja, saya tidak akan membacanya biar waktunya tidak lama-lama. Ada beberapa, karena ini terkait dengan munakahat, jadi munakahat itu terkait dengan nikah. Nanti adik-adik mahasiswa bisa belajar di sini. Oke. Kemudian metode pembelajarannya, kalau dalam kondisi normal kita bisa mata kuliah ini dilakukan dengan
strategi reading quiz plus diskusi aktif. Jadi kalau dalam keadaan normal kita bisa bertatap muka, jadi kita bisa berdiskusi dengan cara adalah dosen atau saya nanti akan memberikan teksnya, yaitu berupa kitab Bidayatul Mujtahid yang nanti saya up di e-learning dan bisa kalian download sendiri di sana nanti. Ya, nanti kalau dalam keadaan normal itu bisa kita dengan cara membaca teks terlebih dahulu, kemudian kita bisa kaji ulang seperti di pondok-pondok pesantren itu mengaji kitab kuning tersebut. Akan tetapi karena ini sifatnya di perkuliahan, kita banyak analisisnya atau kita banyak pemahamannya terkait kitab tersebut. Akan tetapi sekarang ini kita dalam kondisi pandemi, atau tidak memungkinkan tatap muka. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan cara daring, dengan menggunakan e-learning atau Google Classroom, Zoom dan WA Group, dengan menekankan prinsip social distancing yang anjuran pemerintah. Jadi kita sudah melakukan prinsip social distancing tersebut, yaitu dengan caranya adalah saya akan memberikan video kurang lebih durasinya adalah 4 sampai 6 menit saja biar tidak menyedot habis kuota mahasiswa semua, karena tidak hanya mata kuliah ini yang nanti menggunakan video mungkin gitu ya. Ya, dengan cara memberikan materi pendahuluan untuk mematik nalar mahasiswa dengan menggunakan media atau video PowerPoint. Jadi saya akan pantik nanti di bagian slide terakhir nanti akan saya tampilkan bagaimana perkuliahan kita. Oke gitu ya. Selanjutnya mengkaji kitabnya tersebut, dan yang terakhir adalah dosen memberikan tugas atau memberikan arahan di media e-learning. Oke. Kemudian media pembelajarannya e-learning, Google Classroom, Zoom dan WA Group. Oke, selanjutnya evaluasinya seperti dosen-dosen yang lain atau mata kuliah yang lain, tugas, UTS, UAS, dan partisipasi aktif. Jadi partisipasi aktif nanti bisa di e-learning atau bisa di grup WA, tapi saya lebih condong di e-learning saja biar enak kontrolnya. Terus tugas mahasiswa ini biar mahasiswa tidak keberatan mikirnya, saya memberikan keringanan, yaitu 3 tugas sebelum UTS dan 3 tugas setelah UTS, dan bisa dikumpulkan paling akhir adalah 3 tugas sebelum UTS itu batas akhirnya adalah sebelum UTS, dan yang 3 tugas terakhir itu batas akhirnya sebelum UAS. Oke, sampai sini paham ya? Setelah ini saya akan tampilkan bagaimana cara perkuliahan kita. Oke, ini sebelumnya ada referensinya. Yang pertama Ibnu Nurus. Nah, ada Al-Fiqh Al-Islami wal Adilah sampai Fikih Sunnah karangan Said Sabiq itu. Oke, ini ya. Slide selanjutnya saya akan menampilkan contoh bagaimana kita berdiskusi. Jadi dalam kitab Bidayatul Mujtahid, topik yang pertama yaitu Kitabun Nikah, itu wa aslu hadal kitab tangtasiru fil khamsati abwab. Jadi ada 5. Jadi ada 5 ya. 5 bab yang ada di kitab ini. Nanti di bab kitab bab nikah itu ada 5 bab. Yang pertama adalah fi muqaddimatin nikah, wasani fi mujibati sihatin nikah, wa babus salis fi mujibati hiyari fi nikah, wa babur rabi fi huquqis zaujiyah,
Wababul khamis fi ankikati munhi anha wal fasada. Ini yang terkait kitab nikah. Jadi kita nanti bisa menganalisis dari apa ini, dari ini, menganalisis dari teksnya ini bahwa artinya kurang lebih adalah bab yang pertama ini, terus yang kedua, terus yang ketiga, keempat, dan yang kelima ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang pendahuluannya, pendahuluan tentang nikah. Terus hal-hal yang mendorong sahnya nikah. Terus hal-hal yang mendorong adanya khiyar atau memilih dalam pernikahan. Jadi nanti Anda semua ini yang belum nikah, ini belum nikah semua, saya kira begitu. Ini bisa memilih pasangannya itu menurutnya bagaimana? Apakah agamanya terlebih dahulu? Apakah kegantengan atau kecantikannya? Atau hartanya? Atau yang lain? Itu bisa kita bahas nanti di hal khiyar, bab yang ketiga. Terus yang keempat, hak-hak suami dan istri. Dan yang kelima adalah beberapa pernikahan yang dilarang berdasarkan syariat dan yang tidak sah serta hukumnya bagaimana. Itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua, yaitu ini ya, kembali lagi bab yang pertama ini tadi, yaitu pendahuluan tentang nikah. Jadi nikah itu bagaimana sih? Al-babul ula fi muqaddimatin nikah. Wa fi hadzal bab arba'atu mas'alah. Yang pertama adalah ada 4 ini ya. Arba'atu masyail. Ada 4 bab. Yang pertama fi hukmi nikah, ini yang pertama. Yang kedua fi hukmi khutbati nikah, ini yang kedua. Terus yang ketiga khutbati ala khutbati, yang ketiga. Terus yang keempat fi nadri ilal makhtubati qabla taswis, yang keempat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Masalah yang pertama dalam hukum nikah itu adalah enggak ini ya, maksudnya begini. Ini ada 4 bab di bab yang pertama ini. Yang pertama adalah fa'ama hukmu nikah faqala qul, ya. Yang pertama, masalah yang pertama itu fi hukmi nikah. Fi hukmi nikah ini. Nah, fi hukmi nikah ini ada beberapa masalah di sini. Ada pendapat yang mengatakan huwa mandubun ilaihi wahum jumhur. Jumhur ulama dalam hal hukum nikah itu mengatakan bahwa nikah itu adalah sunnah. Sedangkan qaul yang kedua, ahlu dzahir, ini mengatakan bahwa nikah itu wajib. Nikah itu wajib. Pendapat pertama itu mengatakan bahwa sunnah, dan pendapat kedua bahwa mengatakan itu wajib. Sedangkan pendapat yang ketiga atau mutaakhir itu sebagian dari minal malikin, malikiyah, itu berpendapat bahwa huwa haqqu ba'dun nas wajibun wa fi haqqi ba'du mandubun ilaihi wa fi haqqi ba'duhum mubah wa dzalika indahum bi khasmi ma yaqafu ala nasfihi minan nakhti. Jadi menurut sebagian yang terakhir ini atau dari madhab Malik berpendapat bahwa nikah itu tidak harus, nikah itu hukumnya bisa wajib atau bisa sunnah atau bisa mubah, tergantung hal berdasarkan kekhawatiran terhadap zina atas dirinya. Jadi karena kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya, maka hukumnya bisa wajib, sunnah, dan mubah. Tapi lebih condong kepada wajib ini. Oke, itu ya.
Terus apa permasalahannya? Permasalahan kenapa kok bisa ulama itu berpendapat bermacam-macam itu apa masalahnya? Masalahnya, sebab masalahnya itu adalah yang pertama firman Allah Ta'ala. Fangkiku matobalakum minan nisa. Fangkiku matobalakum itu adalah fi'il amri. Fi'lul amri. Amri itu adalah fi'il perintah. Jadi kalau ahlu dhahir mengatakan bahwa itu wajib, ini ya wajib, itu karena ada fi'il amri. Begitu juga sabda Nabi mengatakan bahwa menikahilah, saling menikahilah kalian, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat yang lain. Ini ya. Nah, tanah haku fa ini mukassiratun bikum umamu. Macam ini. Ini juga fi'il amri. Tapi fi'il amri di sini itu adalah fi'il amri yang apa ini? Amr yang bukan untuk larangan, bukan untuk larangan. Kalau larangan itu fi'il amr yang larangan namanya nahyun itu adalah wajib ditinggalkan, seperti la taqrabu zina. Jadi tidak boleh ini. Zina ini memang tidak boleh didekati. Ini sudah perintah atau larangan. Perintah itu sama dengan perintah larangan itu ya. Perintah larangan itu tidak boleh zina, maka apa ini? Itu adalah larangan final. Akan tetapi kalau perintah itu berupa perintah yang sifatnya untuk hal-hal yang positif, itu sekedarnya saja. Sekedarnya. Jika itu kan ada perintah, sholatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri maka dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk maka dengan berbaring. Sampai seterusnya. Jadi kalau perintah untuk hal-hal yang positif itu semampunya saja, tidak harus dipaksakan. Akan tetapi tadi ahlu zahir mengatakan bahwa itu wajib karena ini adalah perintah. Terus sebab yang ketiga itu adalah dari hadis-hadis misalnya. Jadi yang seperti saya katakan tadi seperti sholat dan yang lain-lain tadi. Oke. Al-istimbat dari apa ini? Konsep ini, al-istimbatnya yaitu adalah mengatakan bahwa nikah itu sebagian orang hukumnya wajib, sebagian orang hukumnya sunnah, dan sebagian hukumnya mubah, tergantung konteksnya atau tergantung kiasnya kepada apa. Itu ya. Jadi kita bisa berpikir positif. Kalau kita tidak bisa menahan zina, maka kita wajib nikah. Tapi kalau kita bisa berumah tangga, bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu hukumnya adalah sunnah. Oke, macam itu. Oke, adik-adik mahasiswa, itu mungkin penjelasan dari kak saya. Dan ini contoh tugas untuk kalian. Jadi buatlah bagan seperti contoh di depan dari teks berikut. Jadi apa ini? Nanti tolong ini contoh saja ya, contoh saja, tidak usah dikerjakan, sebagai contoh saja. Teksnya semacam ini. Ini yang permasalahan yang ketiga. Ini tadi kan yang pertama ya. Ini tadi kan yang pertama masalah fi hukmi nikah. Terus kalian saya suruh untuk masalah yang ketiga fi khutbati ala khutbatin. Nah, itu adalah permasalahan bagaimana kalau seorang seorang yang sudah dilamar terus dilamar lagi oleh orang lain itu. Oke, tapi ini contoh saja, tidak usah dikerjakan. Nanti pertemuan berikutnya akan saya berikan. Oke.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.